Maaf, saya akan menanyakan soal kondisi kandungan Nona Alana Kezia Louis, pemilik rumah sakit King Louis, kata Felix, yang dengan sedikit gugup ketika menyadari sikap tidak sopannya pada dokter pemilik ruangan tersebut. Thea masih berdiri memantau dengan tangan gemetar hingga foto USG yang berada di tangannya jatuh tepat di hadapan Felix. Pria itu mengarahkan tatapannya pada foto di bawah kakinya tepat ketika Thea hendak berjongkok mengambil foto itu. Felix terlebih dulu mengambilnya, membaca sekilas sebelum akhirnya menyerahkan foto hitam putih itu pada gadis yang berdiri dengan gemetar di hadapannya. "Dokter, saya permisi," ucap Thea sambil mengatupkan kedua tangan dengan sedikit membungkuk. "Baik Nona, tolong dijaga kandungannya. Jangan lupa untuk memeriksakan tiap bulan atau jika ada keluhan," pesan dokter itu. Tetapi Thea terlebih dulu meninggalkan ruangan tersebut. "Sebentar dokter, saya ada perlu," kata Felix terburu-buru. Kemudian segera menyusul gadis yang ia yakini tengah mengandung bayinya. Tidak sulit bagi seorang dokter sekelas Felix Orlando membaca hasil USG karena merupakan objek yang tiap hari bersinggungan dengannya. Pria itu segera berlari mencari keberadaan Thea, tetapi gadis itu menghilang dari hadapannya. Tidak ingin kehilangan jejak, Felix segera berlari melewati, menyusuri lorong yang menghubungkan pintu keluar dari rumah sakit. "Berhenti!" teriak Felix ketika sosok yang ingin ia temui berjalan cepat dengan tatapan menunduk. Teriakan pria itu tidak membuat Thea menghentikan langkah. "Berhenti atau akan kukatakan pada semua orang bahwa aku adalah..." "Diam!" pekik Thea keras hingga membuat beberapa orang di sekitar sana berbisik-bisik merasa terganggu. Tidak ingin pria yang sudah menanamkan benih ke tubuhnya berbuat nekat. Akhirnya Thea memilih berhenti. Felix Orlando berjalan dengan ekspresi tegang. Di umurnya yang hampir 32 tahun, baru kali ini pria itu merasakan ketegangan yang luar biasa hingga wajahnya yang terbiasa dihiasi senyum ramah khas penakluk wanita berubah tegang dan pucat. "Ikut denganku sekarang." "Tidak mau." "Memangnya kenapa aku harus ikut dengan Anda, dokter?" balas Thea yang sebenarnya merasa takut jika Felix berbuat sesuatu pada bayinya. Pria Casanova itu pasti tidak rela membiarkan benihnya tumbuh pada rahim gadis kecil seperti dirinya. "Kita harus bicara mengenai..." "Tidak ada yang perlu dibicarakan, karena saya tidak memiliki urusan dengan Anda. Bukankah saya sudah mengatakan sejak malam itu bahwa saya tidak ingin berurusan lagi dengan Anda? Anggap saja apa yang saya lakukan malam itu sebagai bentuk permintaan maaf untuk ayah saya yang sudah merendahkan harga diri Anda," ucap Thea yang membalikkan tubuh berniat untuk melangkah. "Kenapa tidak meminum pil yang kusarankan?" kata Felix frustasi. Sebagai seorang dokter, jelas pria itu tahu resiko yang akan dihadapi gadis itu, apalagi dia adalah putri seorang McClone yang kejam. Dan berita perjodohan gadis itu dengan pengusaha muda asal Amerika bernama Matthew Lehman sudah diberitakan oleh media. "Saya tidak harus menuruti semua perintah Anda, bukan?" tanya Teh tanpa menoleh ke belakang. "Kenapa kamu mengatakan kebohongan padaku dengan berkata bahwa kamu tidak mungkin bisa hamil?" tanya Felix dengan suara lirih penuh penekanan. Ada dua perasaan yang kini dihadapi oleh dokter itu. Sejujurnya ia bahagia ketika mendengar bahwa benih yang disemaikan pada gadis itu akhirnya tumbuh menjadi embrio. Berarti kualitas benihnya memang tidak bisa diragukan. Tetapi mengingat status sang gadis, ada ketakutan yang menghantui diri Felix. Bukan hanya bayinya yang tidak aman, tetapi juga gadis itu. "Maaf, saya tidak akan menjawab pertanyaan
pertanyaan dari Anda. Saya berjanji tidak akan pernah membawa nama Anda dalam permasalahan hidup saya seberat apapun. Tegas Thea, apakah kamu berencana menggugurkan bayi itu? Bukankah pernikahanmu dengan pengusaha kaya raya asal Amerika itu akan dilangsungkan 3 bulan lagi? Jawab pertanyaanku, apakah kamu akan menggugurkan bayi itu? Kali ini Felix benar-benar tidak bisa mengontrol kata-katanya. Beruntung, karena tidak ada orang yang berjalan di sekitar mereka hingga suara kerasnya hanya mampu didengar oleh Thea saja. Tidak ingin pria berstatus ayah biologis calon bayinya itu semakin kehilangan kontrol, Thea segera berlari cepat dengan memegang erat perutnya. Dr. Felix, panggil seorang pria dari arah belakang. Tuan Alex, kenapa Anda bisa ada di sini? Tanya Felix sedikit ketakutan. Jangan-jangan Alex mendengar pembicaraannya dengan Putri McClone itu. Tuan Elang mencari Anda. Saat ini Nona Alana sudah dipindahkan ke rumah sakit King Louis sejak 10 menit yang lalu, kata Alex. Lalu kenapa Anda masih berada di sini? Tidak mengikuti Tuan Erlangga kembali ke rumah sakit King Louis? Saya diperintahkan oleh Tuan Erlangga untuk mencari keberadaan Anda, dokter, karena setelah ini Anda harus memeriksa kondisi Nona Alana. Baik, saya mengerti. Tolong kembalilah lebih dulu ke King Louis. Ada beberapa urusan yang ingin saya selesaikan di sini terkait soal pribadi dengan dokter kandungan di rumah sakit ini, kata Felix. Alexander Darwin mengangguk patuh. Pria itu sebenarnya mendengar dengan jelas pembicaraan Felix Orlando dengan seorang gadis yang ternyata hamil oleh dokter itu. Tetapi Alex tidak ingin berprasangka. Lagi pula, jika hal itu memang benar, keberuntungan ada di pihak bosnya. Felix tidak akan lagi memikirkan Alana hingga hubungan Alana dan Erlangga bisa semakin dekat tanpa bayang-bayang Felix Orlando. Aku akan mengingat kata Nyonya Hana, memastikan Bos Elang dan Nona Alana bersatu dengan melakukan apapun Alexander Darwin. Sementara itu Thea sudah berada di dalam sebuah taksi yang akan membawanya kembali ke rumah. Gadis itu melipat foto USG miliknya dan memasukkan ke dalam dompet. Membayangkan kehidupannya setelah ini jelas membuat gadis itu merasa sedih. Tetapi inilah satu-satunya jalan agar dirinya terbebas dari iblis yang sangat diidolakan oleh ayahnya itu. Kamu kemana sayang? Kenapa tidak ada di kamarmu? Tanya Veronica, sang ibu yang menghubunginya lewat panggilan telepon. Aku sedang menemui teman sekolahku, Bu. Karena sudah lama aku tidak menemuinya, kata Thea berbohong. Calon suamimu baru datang di rumah. Kamu harus segera pulang karena Matthew sudah ingin bertemu denganmu untuk membicarakan tentang pernikahan kalian. Thea meremas kedua tangannya. Gadis itu masih memiliki sedikit trauma jika bertemu dengan pria yang usianya terpaut 10 tahun darinya itu. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di masa kecil pria itu sudah pernah melakukan pelecehan padanya dan hampir saja merenggut kehormatannya jika dirinya tidak berteriak dan ditolong oleh pengasuhnya. Sayangnya ia tidak berani mengadu kepada sang ayah karena ayahnya sangat mempercayai pria itu melebihi dirinya sendiri. Kekayaan membuat Nicholas membutakan mata dan hatinya melihat semua sikap seseorang Matthew Lehman. Tidak lama kemudian taksi yang dinaiki Thea berhenti di halaman luas milik keluarganya. Gadis itu segera masuk ke dalam rumah dan seketika itu tatapan matanya bertemu dengan tatapan pria yang sangat ia benci. Halo kelinci manisku, apa kabarmu? Sapa Matthew Lehman dengan tatapan memindai Thea dari ujung kepala hingga ujung kaki, kemudian berhenti tepat di dada gadis itu. Pria itu menelan kasar salivannya saat matanya menangkap sinyal mengagumkan dari sepasang yang dimiliki gadis itu. Kabar saya baik-baik saja Tuan Matthew, seperti yang bisa Anda lihat sekarang, balas Thea dingin.
Jangan terlalu formal sayang. Matthew ini adalah calon suamimu. Mulai saat ini, cobalah untuk bersikap santai, kata sang ayah berusaha menampilkan kesan bijaksana di hadapan calon menantu kesayangannya. Maaf ayah, selama status Tuan Matthew masih merupakan calon suamiku, maka aku akan tetap bersikap formal pada beliau. Aku sangat lelah dan ingin istirahat. Beberapa hari ini tubuhku memang terasa tidak sehat. Silahkan kalian berbincang tentang rencana pernikahanku dan aku akan menuruti apapun kemauan ayah. Thea segera melenggang menuju kamarnya, sementara Matthew menatap gadis itu dengan senyum devil. Ternyata kamu masih tetap sombong, seperti saat masih kecil. Lihat saja, setelah aku mendapatkanmu, maka tempat sampah adalah tempat kedua untukmu. Setelah itu, pernikahan adalah alat yang kugunakan untuk mendapatkan gadis sombong yang masih terjaga sepertimu. Beruntung karena ayahmu yang gila harta itu menjagamu dengan sangat baik. Matthew Lehman. Tenangkan dirimu dulu Hani, jangan biarkan emosi membuatmu bertindak suatu hal yang buruk hingga membuat masalah semakin rumit, kata Ramapati. Danu Praja berusaha menenangkan sang istri yang sedang berada dalam mode marah tidak bisa dikendalikan. Setelah mendapatkan kabar dari Ferdinand bahwa menantu kesayangannya mengalami kecelakaan, setelah tersiar kabar bohong itu membuat darah wanita itu semakin mendidih. Ia langsung terbang ke Australia kembali, padahal baru beberapa hari lalu kembali ke Indonesia. Tenang, sembarangan. Anak dari mantan wanitamu itu harus menerima pembalasan dariku karena telah membuat menantuku terluka. Juga calon cucu-cucuku hampir tidak bisa diselamatkan. Putramu sangat cerdas, dia sudah membuat perusahaan milik Robert hancur dalam hitungan jam, desis Hana Lorenzia dengan kilatan kemarahan di matanya. Saat ini mereka tengah berada dalam sebuah mobil yang akan membawa mereka menuju kediaman Robert Johnson. Beberapa minggu lalu kamu membuat Kendrick Orlando bangkrut dan dipenjara. Sekarang Robert juga kamu buat seperti itu sayang. Jangan keterlaluan, bagaimanapun Robert itu masih kerabat kita. Jangan sampai hubungan kekerabatan kita terus saja membela pria itu. Kamu hanya takut kan kalau Layah itu hidup miskin jika perusahaan suaminya hancur? Astaga, kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu sayang? Ramapati hanya menggeleng samar mendengarkan kalimat pedas yang keluar dari wanita yang sangat dicintainya ini. Selama hidup berpuluh-puluh tahun, baru kali ini Ramapati bertengkar dengan Hana. Itu pun karena permasalahan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Tetapi yang jelas, ia tahu watak keras sang istri yang ketika telah dikuasai oleh emosi tidak bisa reda sebelum membuat biang permasalahan itu menyerah dan hancur. Hana memiliki jiwa malaikat dan iblis yang sama-sama besar dalam dirinya. Apakah kamu membawa pistol atau senjata lain? Tanya pria itu memastikan. Kenapa? Takut jika aku akan menembak wanita yang tinggalkan benda itu di dalam mobil. Kali ini suara tinggi ramah terdengar yang menandakan bahwa pria itu sedang tidak ingin dibantah. Hana mengedikkan bahu. Inilah suaminya. Bisa bersikap sangat lembut. Badannya seakan semua orang mengira bahwa Ramapati akan selalu tunduk di hadapan sang istri. Tetapi pada dasarnya pria itu tetaplah seorang pemimpin yang tidak bisa dibantah. Jika tidak, mana mungkin Ramapati bisa memperistri Hana yang seorang putri pemimpin klan terbesar di Paris. Jangan membuat masalah semakin berat karena emosimu ini. Lihatlah, sikap kerasmu itu menurun pada Elang. Mudah sekali membuat seorang hancur. Apa kalian tidak berpikir kehidupan orang lain yang dikorbankan oleh tindakan kalian itu? Suara Ramapati masih meninggi. Hana menarik nafas. Oke, baik, aku bersalah.
akan ku kembalikan lagi perusahaan Kendrick Orlando. Pria nista yang hampir saja melecehkan menantumu itu. Akan kusuruh Elang untuk mengembalikan kembali perusahaan kerabatmu itu. Tapi jangan halangi aku untuk meledakkan kepala wanita yang sudah membuat menantuku hampir tiada. Juga ketiga cucuku, balas Hana berapi-api. Wanita itu kemudian segera menghubungi Ferdinand. Mau menghubungi siapa? Tanya Ramapati yang kemudian mengambil ponsel dari tangan sang istri. Kenapa sejak tadi kamu melarangku berbuat apapun? Sinis Hana. Rama terdiam. Pak, tolong putar kembali arah tujuan. Perintah Rama pada sopir yang membawa mobil mereka. Kemana tuan? Tempat ibadah terdekat dari sini. Rama, jawab Ramapati dengan tenang. Hana yang mendengar suara pelan tapi penuh ketegasan itu berusaha menetralkan emosinya. Ramah mengeluarkan sebotol minuman kemasan untuk istrinya tapi diabaikan oleh wanita itu. Usia kita tidak mudah lagi untuk mengatur kehidupan dan berpikir keras. Jangan biarkan dirimu terserang darah tinggi karena aku masih ingin hidup lama denganmu, ucap pria itu. Kemudian meraih tangan sang istri dan membawa tangan itu ke bibirnya untuk dikecup. Hana menoleh ke samping, berusaha menyembunyikan ekspresi terharu atas sikap suaminya yang selalu saja bisa bertindak sebagai air ketika melihat dirinya diserang emosi. Nantinya mereka akan tinggal bersama kita, ketiga cucu kita. Bukankah kamu ingin mereka tumbuh menjadi anak yang baik dan bisa berguna bagi banyak orang? Kita sudah terlalu tua untuk tetap mendahulukan ego dan emosi. Semua akan baik-baik saja. Tuhan akan menyelamatkan menantu kesayangan kita, juga cucu-cucu kita. Jangan terlalu mendramatisir keadaan. Aku tidak menyukai pria yang suka berbicara panjang lebar, kata Hana dengan nada ketus. Tetapi jawaban itu malah membuat Rama tersenyum karena yakin bahwa kemarahan sang istri sudah mereda. Ayo kita turun, Hani. Kita berdoa demi keberhasilan operasi yang akan dilakukan oleh Alana, juga keselamatan cucu kita serta kebaikan putra kita. Setelah ini jangan ada lagi rahasia yang kita sembunyikan. Mereka harus bersama. Kita akan membawa Alana pulang ke Indonesia karena jika mereka masih di sini, masa tua kita akan kesepian. Kali ini Hana sedikit mengulas senyum. Apa yang diucapkan oleh sang suami merupakan keinginan terbesarnya, hidup menua bersama anak-anak, menantu, dan cucu-cucu mereka hingga masa tua mereka diselimuti oleh kebahagiaan. Sekarang disinilah mereka di sebuah tempat ibadah sederhana di kota Sydney, berdiri berdampingan menautkan jari mereka masing-masing, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar memberikan keselamatan pada Alana, calon cucu mereka, serta kebahagiaan putra semata wayang mereka. Ramapati menoleh ke samping tepat ketika pria itu melihat air mata menetes dari mata sang istri, sedangkan bibir wanita itu terus berkomat-kamit merapalkan doa dan pengharapan. Tidak mudah merubah watak seseorang. Hana memang dilahirkan dengan kepribadian yang sangat keras dan berpikir kemenangan di atas kemenangan. Setelah menikah dengannya, wanita itu jauh lebih bisa menekan egonya. Apakah kamu tidak berdoa? Kenapa mengajakku kemari jika hanya untuk menatapku yang tengah khusyuk berdoa ini? Sindir Hana. Aku juga sudah berdoa. Mungkin doaku tidak sebanyak doamu, sayang, balas Ramapati dengan tersenyum lebar. Apakah kamu juga mendoakan diriku? Tentu saja, setiap hari aku selalu berdoa untuk kebaikanmu, jawab Ramapati dengan ekspresi datar. Terima kasih, sayangnya aku tahu doamu itu tidak benar, kata Hana sewaktu mereka berjalan keluar dari dalam tempat ibadah itu menuju mobil. Apa maksudmu, Hani? Doaku adalah demi kebaikanmu. Ya, agar aku tidak memiliki sifat marah dan juga mudah emosi, bukan? Sayangnya doa itu tidak dikabulkan saat ini. Jika saat ini kamu berhasil meredakan emosiku untuk tidak meledakkan kepala Gwen Johnson, tapi lain kali
Kupastikan wanita itu akan menerima pembalasan yang setimpal dariku, tegas Hana dengan seringai iblis yang terbit di wajahnya. Halo, putraku sayang, pria yang mewarisi sifatku, kata Hana ketika menerima panggilan telepon dari sang putra. Kalimat yang diucapkan sang istri membuat Ramapati lagi-lagi menggeleng. Bu, kau dan ayah di mana? Kata Ferdinand, kalian sudah tiba. Kenapa lama sekali? Gerutu Elang dari balik telepon. Kami baru saja dari tempat ibadah, jawab Hana. Jangan menghubungiku jika tidak membawa berita penting. Ada apa? Tambah wanita itu. Operasi yang dilakukan pada kaki Al berjalan lancar, tapi dokter mengatakan kemungkinan Al membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih, jawab Elang lirik. Terdengar jelas ada kesedihan di balik kata-kata putranya itu. Bukankah itu bagus? Balas Hana hingga membuat Rama ikut terkejut. Apa maksud ibu? Apakah ibu berdoa demi keburukan calon istriku? Teriak Elang yang kemudian mematikan sambungan telepon. Dasar anak Ramapati, selalu salah menangkap maksud perkataanku, gumam Hana, kemudian menyuruh sopir untuk menambah kecepatan laju kendaraan agar segera sampai di rumah sakit. Memiliki istri cantik dengan kecerdasan di atas rata-rata memang tidak selamanya membuat pikiran tenang. Setiap tindakan yang dilakukan selalu membuat spot jantung, tapi karena aku sangat mencintainya, semua itu menjadi hal yang mudah untuk kulalui. Cucu-cucuku, terlibat baby, kakek minta jangan meniru hal buruk dari yang ayah dan nenek wariskan kepada kalian, Ramapati dan Nupraja.